Pancasila adalah dasar negara kita. Setiap nilai-nilai dari Pancasila pasti selalu hadir di setiap tindakan sehari-hari kita. Namun, dalam kehidupan nyata, tidak semua orang benar-benar memahami dan menjalankan nilai-nilai tersebut. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang beradab, yang ketiga itu persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan dan pimpin oleh kemanusiaan, yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lah ini mah aja banget anjir. Aja aku juga udah udah dua kepala. Kalian contohnya sama implementasinya udah bisa. Udah dari SD, gampang itu mah. Tapi yakin itu semua udah cukup. Syah tadi maksud ajarnya apa ya? Nggak tahu aneh dia mah, biarin aja. Syah, lihat kayaknya kelas kita ada yang kayak gini deh. Ada nggak sih itu si Nabila? Jangan pakai cadar ya? Diam aja lagi di kelas, nggak pernah ngobrol. Tapi apa mungkin Nabila bakal gitu? Iyalah, lihat aja tuh, dia kan pakai cadar, diam, nggak pernah ngobrol sama kita. Hah? Aku boleh gabung nggak? Aku mau nanyain tugas yang kemarin. Mending kamu ngobrol atau nanya ke yang lain aja nggak sih? Atau ngobrol ke yang ke sesama kalian. Takutnya kalau misalnya kamu ngobrol ke kita tuh apa yang kita omongin gak nyampe ke kamunya. Terus kita juga takut kayak di kejadian lagi viral itu. Kok penampilan kamu kok aneh banget ya? Kayak ninja loh ya. Iya pasti kamu juga ada niat gak baik kan sama kita. Kalian nih bercadar kayak gini tuh bahaya tahu nggak? Jadi kamu cowok ya? Aku nggak kayak gitu ya, nggak semua yang ada dari itu kayak gitu. Alah udahlah kamu nanya ke yang lain aja. Yuk. Baru datang. Emang macet di sana? Ada Nabila, masalah sekelompok sama Nabila. Udahlah, yuk kita mulai aja diskusinya. Gimana kalau misalnya jualan keripik Daud kelor aja? Boleh, itu ide bagus banget. Gimana menurut kamu, Syah? Ribet yang lain aja, cari yang lain. Kita tuh harus nyari daun kelor dulu, ribet. Tapi nanti diinovasiin lagi gitu loh, jadi lebih gampang gitu. Tetep ribet nggak sih? Kita harus nyari daun kelor dulu. Udahlah kita buat mochi aja. Kebetulan aku juga suka mochi. Gak boleh gitu, Syah. Kita itu harus dengerin pendapat orang lain. Kita nggak bisa memaksa pendapat kita karena kepentingan kita sendiri. Udah Lara, nggak usah dengerin dia. Kamu nggak ngeliat link yang aku kirim? Kamu nggak boleh ngomong gitu, Syah. Kan semua rakyat Indonesia itu berhak untuk berpendapat tanpa harus membeda-bedakan. Kita itu nggak bisa nilai seseorang dari cara mereka berpenampilan sama asumsi kamu sendiri. Tetep aja lah, kita tuh lebih baik mencegah daripada mengobatin. Kalau kamu terus mikir kayak gini, gimana kita bisa berpikir adil coba? Ya udahlah, kalau misalnya nggak mau dengerin dia aku, ya udah aku pergi aja. Kamu banget ya. Kayak ninja loh ya. Karena kepentingan kita sendiri. Udah Lara, nggak usah dengerin dia. Kamu nggak ngeliat link yang aku kirim? Banyak bangsa Indonesia yang hanya menghafal apa itu Pancasila, tapi mereka belum sepenuhnya mengimplementasikan dan menjalankan Pancasila itu dengan baik. Mereka hanya sekedar menghafal tanpa menjalankannya.
Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita diajarkan untuk saling menghargai sesama manusia. Kita tidak diperkenankan untuk menyakiti ataupun menjauhi hanya karena adanya perbedaan. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, yaitu mempelajari tentang bermusyawarah. Kita tidak boleh memaksakan pendapat orang lain, pendapat diri kita sendiri, tetapi harus menghargai pendapat orang lain. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana di sila itu kita diajarkan untuk dapat bersikap adil tanpa harus membeda-bedakan siapapun. Adil bukan berarti harus dibagi sama rata, tetapi bagaimana kita dapat bersikap adil pada sesama. Pancasila bukan hanya sekadar kita hafal, tapi untuk kita pahami dan juga kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap sila mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Saling menghargai, mendengarkan, dan bersikap adil tanpa membeda-bedakan siapapun. Karena pada akhirnya Pancasila hidup dalam diri kita sendiri, bukan dalam bentuk kata-kata. Jadikan Pancasila sebagai pedoman hidup kita, bukan hanya sekedar kata. Ini aku semua yang ngelakuin. Bil, ke danau. Kita harus minta maaf sama Nabila. Aku minta maaf ya, aku tahu semua yang aku lakuin itu salah. Aku udah hafal Pancasila tapi aku belum bisa mengimplementasikannya dengan baik. Aku juga minta maaf ya Nabila. Aku juga malu belum bisa mengimplementasikan Pancasila dengan baik juga. Aku sadar bahwa sebenarnya Pancasila itu bisa jadi pedoman hidup kita. Pancasila itu bukan hanya dihafal tapi juga harus kita pahami kan. Terus juga harus benar-benar tahu, harus benar-benar paham apa itu Pancasila agar kita bisa mengimplementasikannya di kehidupan dengan baik. Yang apa kok Tasya, Nabil, aku juga udah maafin kalian. Aku cuma pengen jadi teman kalian. Pancasila bukan hanya sekedar untuk kita hafal, tapi untuk dipahami dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika kita saling menghargai, mendengarkan, dan mampu bersikap adil, maka disitulah nilai Pancasila itu benar-benar hidup.